Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget puasa pertama. Mudah-mudahan yang jawab salam kami masuk surga. Yang lagi galau mudah-mudahan diangkat galaunya. Yang lagi bingung mudah-mudahan kebingungannya semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang banyak pikiran, mudah-mudahan pikiran pada pagi hari ini terfokus kepada kajian pada pagi hari ini, terutama kajian tafsir, mudah-mudahan bisa fokus, amin. Yang lagi mikirin hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Kenceng banget giliran hutang mah ketahuan. Berarti semuanya juga ketahuan, berarti gede tenaga, bukan gede utang. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu alam bimuradi wa bimakna wa bidzalik. Yang kami hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Jaminillah Alam Permai serta jamaah sholat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan pada pagi hari ini. Tiada sikap yang lebih baik pada pagi hari ini, tentunya marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke Zat Allah yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha Luhur, Zat Allah yang menjadi penguasa dari barat sampai ke timur. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Arab dan bangsa Ajam, antara kulit hitam dan kulit putih. Nabi yang kita kenal budi pekertinya begitu jujur, tidak pernah takabur apalagi dia kupur. Nabi yang suci, Nabi yang sejati, Nabi yang simpati terhadap umatnya, dan tentunya yang kita tunggu-tunggu syafaatul udma'nya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, dan jamaah kajian subuh pada pagi hari ini di awal Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan panjang umur kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi wa bimakna. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kalimatnya adalah amanu. Ayat ini diturunkan di kota Mekah. Setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu rata-rata diturunkan di kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah beriman lebih dahulu daripada kota Madinah.
Kalau kota Madinah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Jadi di Mekah dulu. Menurut tata bahasa Indonesia, ungkapan kalimat wahai ini adalah ungkapan yang begitu bijak, ungkapan yang paling bagus, dan panggilan yang paling senantiasa adalah bagus dalam kalimatnya adalah wahai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba purido. Purido diwajibkan. Bukan kutiba itu ditulis, tapi maknanya tafsir Jalalain purido, diwajibkan. Kepada siapa? Alaikumussyam, kepada kalian untuk berpuasa asyam. Asyam ini dari kalimat asluhu soma yasumu sauman. Asli kalimatnya artinya menahan. Menahan dari mana? Dari makan dan minum. Kadang makan dan minum kita bisa tahan, tapi esensi daripada puasa belum tentu kita bisa tahan. Mana esensi daripada puasa? Gibah, namimah, berdusta, berbohong, fitnah dan lain sebagainya. Itu padahal bagian daripada esensi daripada puasa. Maka kata baginda Nabi, masih banyak daripada umatku berpuasa hanya cukup menahan haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala daripada pahala puasa. Alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti umat-umat terdahulu diwajibkan atas kamu berpuasa. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi sebelum kemarin awal daripada bulan Ramadan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa gembira terhadap kedatangannya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niro, maka Allah haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Kira-kira bapak-bapak gembira nggak kedatangan bulan Ramadan? Gembira apanya? Ibu-ibu gembira nggak? Gembira apanya? Anak-anak gembira nggak? Kalau anak-anak udah pasti gembira. Anak-anak lebih dahulu gembiranya daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Contoh bukti real saat ini. Ketika Ramadan belum datang, udah banyak petasan. Iya, gembira anak-anak. Kedua, anak udah pasti gembira dengan kedatangannya bulan Ramadan. Pasti sebentar lagi saya dibeliin baju baru. Ya, iya gitu. Nah kalau ibu-ibu bapak-bapak yang bingung katanya gembira sih gembira. Nah ini kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sambut kedatangan bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan Ramadan, ahlan wa sahlan sarasiyam, la'allana bil barakah, la'allana bisafah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum syahrosiyam. Selamat datang bulan Ramadan. Baginda Nabi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Namun isi dia daripada bulan puasa ini, momentum bulan puasa ini, kita tentunya bagaimana harus mengamalkan daripada sebuah Ramadan. Karena Ramadan adalah merupakan madrasah. Ramadan adalah merupakan madrasah. Mana kurikulum daripada madrasah Ramadan itu adalah merupakan kajian-kajian, termasuk kajian pada hari ini. Kesempatan bagi kita. Belum tentu ada kesempatan lagi umur kita, ya kalau kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu dengan tahun yang akan datang. Tapi kalau memang kita tidak dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita ketemu dengan bulan Ramadan. Maka kesempatan bagi kita dengan datangnya bulan Ramadan, satu, melaksanakan kajian, kedua tentunya sering-seringlah membaca Al-Qur'anul Karim. Kesempatan bagi kita.
Imam Syafi'i, ini satu cerita. Imam Syafi'i di usia 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Imam Syafi'i 9 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Maka Imam Malik itu adalah gurunya. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. 9 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Banyak di kita ada anak-anak yang memang hafal Al-Quran. Kembalikan kepada kita, anak minimal hafal 30 juz, ibu-ibu dan bapak-bapak minimal hafal juz ke-30. Kira-kira ada yang hafal nggak bapak-bapak juz ke-30? Ada nggak? Ibu-ibu ada yang hafal nggak juz ke-30? Ada nggak? 100 ke 10 surat apa? Masih bingung. 100 ke 12 masih bingung. Itu juz ke-30 minimal hafal. Juz ke-30 minimal 112 hafal. 100 ke 12 apa? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Minimal harus hafal. Iya. Anak hafal 30 juz, bapak dan ibunya minimal hafal juz ke-30. Ya minimal seperti itu. Kan sering kita baca, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama di malam Jumat sering baca Yasin. Sering tahu Yasin? Tahu berapa ayat Yasin? 80? Kata siapa 83? Satu ayat Yasin mah satu ayat. Saya nanyakannya Yasin berapa ayat? Enggak menanyakan surah Yasin. Surah Yasin berapa ayat? Baru 83. Saya nanyanya Yasin berapa ayat? Berapa ayat? Satu ayat. Yasin di mana-mana juga satu. Apa ujung daripada Yasin? Ujung daripada Yasin apa? Turja'un. Ujung daripada Yasin, Yasin. Ya. Ini ngaji ini gimana ini? Ini baru kajian tafsir, baru nyampe di sini ya ayyuhalladzina amanu belum selesai. Iya, saya nggak nanyanya surah Yasin. Kalau nanyanya surah Yasin berapa ayat? Baru 83. Dan di ujung surah Yasin apa? Baru turja'un. Saya nanyanya ujung Yasin apa? Yasin, ujung Yasin. Baru connect sekarang. Harus pemanasan dulu. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nyambung dari ayat 183 nyampe ke 185. Ya, dari 183 nyambung sampai ke 185. Maka kesempatan bagi kita ini di bulan Ramadan untuk melaksanakan pengajian, melaksanakan kajian, terlebih untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh amalan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan seluruh amalan di bulan Ramadan. Sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kemarin mungkin hanya sebatas dibalas hanya seperti biasa, tapi Allah lipat gandakan. Apalagi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Ramadan ini disebutnya adalah magfirah. Turunnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lipat gandakan. Ya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan di bulan Ramadan. Ya, umpamanya di Masjid Jami di sini melaksanakan sholat tarawih. Ada kotak jariah, ada kotak jariah, ada ya kotak jariah keliling itu. Ibu bapak memberikan infak dan sedekahnya di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Tapi tetap aja kalau kotak berjalan
Ya ada yang ngisi, ada yang enggak. Mudah-mudahan setelah kajian pada hari ini, mudah-mudahan sampai tanggal 30 atau sampai akhir daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan kotaknya cepat penuh dan terisi. Amin. Iya, giliran datang kotak celak masukin. Giliran datang kotak lagi, giliran orang ya memang udah pedit, pelit, keket bengkene kagak mau ngisi lagi. Pas dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah 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 subhanallah, husu banget. Datang kotak depannya astagfirullah astagfirullah astagfirullah, diganti lafadznya. Jangan sampai seperti itu. Iya, giliran pertama subhanallah 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 benar-benar, giliran datang kotak mau dekat astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Jangan sampai seperti itu. Maka karena saat ini bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya bagi kita. Amin ya rabbal. Dan termasuk siapa di antara kalian yang melaksanakan sedekah, baik itu sebelum daripada bulan Ramadan, bahkan tentunya di bulan Ramadan, itu adalah termasuk kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Terputus seluruh amalan ketika orang sudah meninggal dunia, tapi yang bisa mengalir kepada jasad tersebut adalah 3 perkara. Tentunya adalah yang terakhir adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Maka sering-seringlah bersedekah, berinfak, baik itu ke masjid maupun baik itu ke tempat-tempat pembangunan yang lain atau kepada sarana-sarana yang lainnya. Mudah-mudahan ibu-ibu, ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang paling seneng kan rata-ratanya sedekah. Ya, mudah-mudahan bersedekah senantiasa. Karena Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini. Tidak ada kesempatan bagi kita. Maka mudah-mudahan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, pada pagi hari ini kajian ini adalah merupakan kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, saya ada pengajian di luar di bulan Ramadan enggak saya liburkan. Liburkan hari pertama saja, sekarang hari ini Senin sampai tanggal 25 saya masih berlanjut di tiap hari. Cuman hanya beda waktunya saja. Biasanya pada duhur, pada asar dan pada maghrib hanya dirobah. Sekarang habis subuh terus jam 10 sampai selesai sampai duhur, kurang lebih pukul 4. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga senantiasa. Yang satu pengajian pinginnya sih 1 hari 6 juz, yang satu lagi pinginnya 7 juz, yang satu hari lagi karena baru 3 juz pinginnya. Ya, inilah kesempatan bagi kita untuk mengaji Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan sebanyak 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Siapa penulis pertamanya? Sekretaris baginda Nabi siapa? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ngaji nggak di PAUD? Nggak diterangkan Al-Quran? Harus tahu dan harus hafal. Siapa sekretaris pertamanya, ibu? Ibu yang tahu? Lupa lagi aja, nggak dibawa catatannya. Aduh, ini harus selalu pakai catatan. Kalau begitu catatannya nanti di HP saja, nggak usah di buku. Kalau HP pasti selalu ada di tangan kita. Kalau HP, iya. Ya, kalau HP pasti ada di tangan kita, selalu ada. Malahan sekarang ini dunia ini agak terbalik sekarang. Giliran assalamualaikum diketok pintunya agak lambat. Betul nggak, Bu? Ini Pak Taril di lapangan, assalamualaikum, agak lambat. Apalagi bilangnya dari masjid perumahan Nila Alam Permai tentang sedekah agak lambat. Assalamualaikum lambat. Tapi panggilan yang paling cepat ibu datang pasti keluar apa? Paket. Yeah. Paket pasti datang cepat-cepat. Giliran assalamualaikum agak lambat. Ya, mudah-mudahan ibu bisa mengamalkannya. Ya, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Sekretaris baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asalnya enggak seperti ini, enggak seperti kitab ini. Awalnya itu dari pelepah kurma, ditulis di pelepah kurma, dikumpulkan oleh siapa? Oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sekretaris baginda Nabi, sehingga dikumpulkan dijadikan satu mushaf. Ya, itu sejarah pertamanya. Ini tafsir kajiannya.
Jadi harus tahu dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dua kota Mekah dan kota Madinah. Sebanyak 114 surat, 30 juz. Wahyu pertama apa? Surat Al-Alaq. Nggak ada surat Iqra, nggak ada. Adanya surat Al-Alaq. Masa Iqra? Iya, suratnya surat Al-Alaq. Bunyinya apa? Iqra. Nah baru surat Al-Alaq. Itu wahyu pertama yang Allah turunkan. Iqra, baca. Makanya bukan hanya senantiasa membaca, mengkaji, bahkan menafsirkannya. Maka mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan, apalagi dengan memakai akal. Palyatabawa maq'adahu finnar. Kalau seseorang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, dengan akalnya, falyatabawau maq'adahum finnar, maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka baginya. Maka kajian tafsir, kajian Al-Qur'an tidak sembarangan. Maka dituntut seorang imam pun membaca daripada Al-Qur'annya harus betul, daripada makhorijul hurufnya harus betul panjang pendeknya, bukan semata-mata hafal. Kenapa? Karena banyak kesalahan fatal, terutama di dalam mengucapkan lafal Al-Qur'annya, huruf-hurufnya. Apalagi waktu sholat membaca surat Al-Fatihah harus betul-betul. Jadi jangan sembarangan bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasdidnya, dibunyikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kalau iyyaka na'budu tidak ada tasdidnya, hanya kepada matahari lah aku beribadah. Na'udzubillah summa na'udzu, tidak ada tasdid. Maka seorang imam dituntut harus baca Al-Qur'annya betul-betul. Apalagi makhorijul hurufnya harus betul-betul hafal. Makhorijul hurufnya, pengeluaran daripada huruf alif, huruf ain, huruf ba-nya harus, huruf ta-nya harus jelas, ya. Bukan hanya semata-mata hafal, tapi harus betul-betul hafal dilihat daripada huruf-hurufnya, karena kaitannya Al-Qur'anul Karim, apalagi dibaca pas di Al-Fatihahnya, ya. Kalau membaca surat-surat yang lain kan hukumnya sunnah, itu kajiannya ada di fikih nanti, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya memahami tentang Al-Qur'anul Karim. Kapan Al-Qur'an diturunkan? Kapan Al-Qur'an diturunkan? Bulan Ramadan, bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Awas, bukan bulan puasa, bukan bulan puasa, tapi bulan Ramadan. Karena awal bulannya diawali daripada Muharram. Muharram diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, ya. Maka tidak ada bulan puasa, adanya bulan dan hanya satu bulan yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Dari 12 bulan diawali daripada bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, atau kalau Masehinya diawali daripada bulan Januari, diakhiri dengan bulan Desember. Allah sebut di dalam Al-Qur'an cuma bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebut. Nggak ada bulan Muharram, nggak ada sebut bulan Dzulhijjah. Maka kita sangat beruntung saat ini diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan satu kenikmatan yang Allah berikan, bertemu dan berjumpa kembali dengan yang namanya bulan Ramadan. Maka sebelum bulan Ramadan kan bulan apa kemarin? Bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban digenapkan, kemarin digenapkan. Bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari.
Ya mudah-mudahan berarti puasanya 1 bulan. Cuman jumlah hitungannya 29 hari. Kenapa? Karena Saban digenapkan kemarin itu. Ya, keputusan Menteri Agama kemarin digenapkan menjadi 30 hari kemarin. Walaupun memang ada yang melaksanakan ibadah puasa di hari Sabtu, itu menurut hisab sama saja, asal jangan saling jelek-menjelekan. Yang dicari itu persamaannya, bukan perbedaannya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu. Itu keputusan. Ya mudah-mudahan kemarin di bulan Sa'ban, maka baginda Nabi dan Allah memberikan di bulan Sa'ban itu adalah ngasihnya di pertengahan di bulan Sa'ban, di tanggal 10 sampai tanggal 20, karena di pertengahan Sa'ban ada namanya malam nisfu Sa'ban. Jangan bilang ruah, jangan bilang ruah, karena kalau bilang ruah berarti ada peringatan nisfu ruah. Nggak ada nisfu ruah, adanya nisfu Sa'ban. Tapi ketika bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan, Allah memberikan pahala, begitu Allah lipatkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Bulan Sa'ban 10 di pertengahan, Ramadan akhir daripada bulan Ramadan, Rajab awal daripada bulan Rajab, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau Sa'ban di pertengahan, kalau Ramadan di akhir. Maka bulan Sa'ban dihimpit dengan 2 bulan. Pertama adalah Rajab, terus Sa'ban, terus Ramadan. Maka memberikan keistimewaan. Maka adanya di bulan Ramadan ini Allah memberikan terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa Allah memberikan 10 terakhir di bulan Ramadan? Karena banyak tantangannya, banyak godaannya. Iya, 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang tadinya dari tanggal 1 bulan Ramadan biasanya warung tutup, biasanya tukang bakso juga sama tutup. Ya, iya, kurang lebih lah hampir 3 hari atau seminggu biasanya. Maka diberikanlah tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan, dari tanggal 20 sampai berkumandangnya takbir. Maka pantas diberikan oleh Allah itqum minan nar, dibebaskannya daripada sengatan api neraka 10 terakhir di bulan Ramadan. Di samping bukan hanya pedagang yang menggoda, buat jamaah juga sama, baik bapak-bapak dan ibu-ibu. 10 terakhir di bulan Ramadan godaannya banyak. Kenapa? Tarawihnya juga udah. Kalau kemarin mungkin malam tadi penuh nggak di masjid? Penuh nggak Pak Eko tadi malam? Penuh, full. Ya full. Ya mudah-mudahan sampai berkumandang takbir full. Iya, amin. Iya, ini godaannya 10 Ramadan itu yang terakhir 10 di bulan Ramadan. Yang tadinya masjid sempit, giliran 10 Ramadan ternyata masjid jadi lebar. Kenapa? Karena penghuni dan pengisinya udah nggak ada. Iya. Maka Allah senantiasa memberikan 10 terakhir itu itkum minanar, dibebaskannya daripada api neraka. 10 awal makfirah, 10 pertengahan rahmat, turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja kalau Allah memberikan di awal itkum minanar, dibebaskannya daripada api neraka, semangat orang rata-rata tarawihnya baik, salat jamaahnya baik, membaca Al-Qur'annya. Sengaja Allah memberikan di fase yang ketiga itkum minanar, dibebaskannya daripada api neraka. Ini adalah ayat Al-Qur'an, ya. Kajian daripada Al-Qur'anul Karim. Ya mudah-mudahan berkesinambungan antara ayat 183 dengan 185 tentang menyatakan adalah pedomannya bagi kita adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sama, bulan Ramadan juga istimewa, cuman berbeda. Istimewa, lebih istimewa lagi daripada sholat, lebih istimewa daripada sholat. Kenapa? Kalau sholat baginda nabinya dipanggil, tapi ketika Allah memerintahkan terhadap umatnya berpuasa,
baginda nabinya tidak dipanggil. Cukup Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup Allah menurunkan ayat tersebut. Tapi ketika perkara masalah sholat tidak Allah cukup menurunkan Al-Quran saja. Ada di dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikan sholat. Tapi baginda Nabi yang dipanggil langsung oleh Allah ketika pelaksanaan daripada mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu diperintahkan Allah menyuruh atau untuk melaksanakan puasa, Allah menyuruh untuk melaksanakan ada satu perintah melaksanakan ibadah puasa. Kira-kira di sini yang hadir ibu-ibu pernah melihat Allah puasa enggak? Melihat enggak? Ya. Ketika melaksanakan disuruh untuk melaksanakan sholat, pernah enggak melihat Allah sholat? Enggak. Tapi ketika Allah menyuruh terhadap umatnya untuk membaca sholawat dan salam, Allah memberikan contoh. Allah memberikan contoh ketika mi'raj. Ya, ketika mi'raj langsung assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah langsung memberikan contoh. Dijawab oleh baginda Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ya, maka ucapan salam bagi yang mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, tapi yang menjawabnya adalah wajib. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian Al-Quran atau kajian tafsir ya tidak sembarangan semua orang rata-rata bisa untuk menafsirkan Al-Quran. Sama saya juga masih dalam keadaan lemah, masih dalam keadaan doib, daripada banyak yang benarnya malah banyak yang salahnya. Ya, nafsir Al-Quran tidak sembarangan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga sama, hafal Al-Quran di usia 7 tahun itu hafal Al-Quran. Di usia 9 tahun kita hafal dia kitab-kitab Al-Muwatta, dia juga sama, masih terus mengkaji. Ada yang hafal, ada yang bisa enggak? Imam Syafi'i, siapa yang membesarkan Imam Syafi'i? Ada yang tahu enggak? 100.000 yang bisa kontan langsung. Ibu-ibu lupa lagi aja, biasa kayak air di atas daun talas. Yang membesarkan Imam Syafi'i menjadi ulama adalah ibunya. Siapa? Ibunya, bukan bapaknya. Yang membesarkan menjadikan ulama terutama di Indonesia rata-rata bermadhab Imam Syafi'i. Yang membesarkan adalah ibunya. Imam Syafi'i pulang ketika setelah pesantren di kota Madinah. Beliau mendapatkan pesanan-pesanan, baik dunianya, baik harta dan kekayaannya. Pokoknya dia begitu pulang pesantren, menjadikan orang yang kaya. Tapi ibunya merintih, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya tidak mau mempunyai anak dipesantrenkan, pulang menjadikan orang yang kaya, membawa dunia. Dia merintih, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahkan ibu daripada Imam Syafi'i dia berkata, seandainya itu yang dicari tentang dunia, saya selaku ibunya jangan aku menjadi ibu. Itu perkataan daripada ibunya. Kira-kira di sini ada yang gitu enggak ibu-ibu? Ketika anaknya pesantren, ada enggak? Ada enggak? Tujuannya paling dunia rata-rata, bukan pesantren tujuannya. Paling rata-rata sekolah. Yang penting habis sekolah udah kejar lagi D1, D2 kayak sampai ke situnya S1, S2. Tujuannya apa? Dunia, tapi tidak dicari tentang akhirat. Tapi kalau Imam Syafi'i yang dicari akhirat. Ketika dicari akhirat, dunia dia dapatkan, menjadikan ulama besar. Begitu juga Imam Ghazali, di usia 10 tahun beliau hafal Al-Quran. Siapa yang membesarkan Imam Ghazali menjadi ulama? Bahkan sangat terkenal bukunya daripada Imam Ghazali adalah
Ihya Ulumuddin, menjadikan ulama terkenal, menjadikan ulama besar, mendapatkan julukan Hujjatul Islam dengan kitab tasawufnya adalah Imamul Ghazali, Ihya Ulumuddin. Siapa yang membesarkan daripada Imamul Ghazali? Siapa kira-kira, ada yang hafal? Nggak ada yang hafal lagi aja. Imamul Ghazali yang membesarkan bapaknya, bukan ibunya. Terbalik. Imam Syafi'i yang membesarkan ibu, yang membesarkan menjadikan ulama besar bapaknya kalau Imamul Ghazali. Kenapa? Kalau bapaknya Imamul Ghazali, jadi ibaratnya kalau di kita nih ada yang tukang jahit keliling, tahu tukang jahit keliling? Yang sepatu, sendal, apa namanya? Tukang sol. Itu ayahnya daripada Imamul Ghazali. Cuman ayahnya Imamul Ghazali setiap masjid, setiap musolat, datang duhur, datang maghrib, datang asar, dia berhenti. Dan di setiap masjid, di setiap musola ada peringatan-peringatan PHBI. Dia selalu mendengarkan ulama-ulama yang apa memang disampaikan. Dan dia selalu berdoa, ya Allah tolong jadikanlah anak saya menjadikan ulama besar. Itu doa daripada orang tuanya. Ya Allah tolong anak saya menjadikan ulama besar. Setiap habis sholat, setiap ada ceramah-ceramah, kajian-kajian, itu bapaknya selalu berdoa seperti itu. Padahal tukang sol, ya kalau kita mah tukang sol lah, tukang jahit keliling. Sehingga maka Imamul Ghazali menjadikan ulama besar. Ya mudah-mudahan adik-adik di sini menjadikan ulama besar. Amin ya rabbal. Ya mudah-mudahan, ya kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya berbeda, kalau yang dicari akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Tapi kalau yang memang dicarinya dunia, itu hanya sebatas dengan dunia. Maka pantas kata baginda Nabi, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, takut dengan kematian. Orang rata-rata udah dengan adanya dunianya takut dengan kematian. Rata-rata banyak yang orang kaya takut dengan kematian, takut dengan kemalingan, takut dengan ini, takut dengan ini. Maka pantas kata baginda Nabi, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, takut dengan kematian. Tapi kalau cari akhirat, insya Allah dunia akan didapatkan. Seperti Imamul Ghazali, seperti Imamu Syafi'i. Maka di Indonesia rata-rata bermadhab banyaknya Imam Syafi'i. Tapi silahkan mau bermadhab kepada Imam Hanafi, mau bermadhab ke Imam Hambali, mau bermadhab ke Imam Malik, ya silahkan. Yang penting jangan sampai bermadhab kepada Imam Bonjol saja, jangan. Ya mudah-mudahan. Ya mau berbeda imam, kan di kita ada 4, ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Silahkan. Cuman mohon maaf, kalau saya berpatokan kepada Imam Syafi'i, maka ada perbedaan di dalam Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Saya sekalian bahas dan sekalian kupas. Ya mohon maaf, di dalam fikih saya menyinggung sedikit. Ada tahiyat, masalah tahiyat, mohon maaf. Ada yang memang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ada tahiyat yang seperti ini, ada yang tahiyat begini, digerakkan. Kira-kira yang benar yang mana? Yang berdiri apa yang digerak-gerakan? Yang begini apa yang begini? Dua-duanya juga salah. Kenapa? Yang benar itu ada di atas paha. Ya kan begini kata saya juga. Dua-duanya juga salah. Iya kalau begini, kan saya nanya yang begini apa yang begini yang benar? Kata ibu katanya yang berdiri, salah, dua-duanya juga. Yang benar itu adanya di atas paha. Iya, betul. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Iya, ya dua-duanya juga benar. Cuman saya nanya yang di sini, bukan yang di paha kan di sini. Kalau masalah di paha mau digerakkan atau nggak digerakkan itu sama, berpatokan kepada imam masing-masing. Silahkan ya. Dan termasuk di dalam tarawih juga, mau pakai 8 plus witir 3 ya silahkan, mau pakainya 20 plus witir 3 ya silahkan, asal jangan saling jelek menjelekan. Cari persamaannya ya, cari persamaannya
bukan perbedaannya, yang dicari adalah persamaannya. Yang mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini tentunya akan menambahkan wawasan bagi kita, terutama ini adalah merupakan surat daripada surat diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya ibadah puasa 1 bulan. Kedua, mudah-mudahan ketika kita menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kita dijaga tentang daripada esensi daripada puasa. Ya mudah-mudahan ya, karena esensi puasa ini yang susah, yang sulit sekali esensi puasa. Mohon maaf, saya bukan menjelekan ibu-ibu, mohon maaf, bukan menjelekan ibu-ibu. Biasanya kan di tukang sayur yang ngumpul ibu-ibu. Akhirnya si A ngomong, si B ngomong. Lo jangan bilang-bilang ya sama si A. Ini bukan ngomongin lo, ini kan bulan puasa. Udah tahu itu ngomong. Bilangnya begitu lagi. Ada di sini kayak begitu, ada nggak? Mama Pian, kata Mama Naomi. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya Mama Pian, karena ini adalah puasa. Ini bukan ngomongin, ini namanya cerita. Udah tahu itu ngomongin, sama aja. Nggak bakalan dapat esensi daripada puasa. Terus yang ketiga, titip ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama bapak-bapak, baik ibu-ibu. Setelah tarawih itu diusahakan ibu jangan dulu pulang. Baca lafaz niat puasa. Karena wajib hukumnya mengucapkan niat puasa setiap malam. Instruksi Ustadz, kan ada katanya 1 niat di 1 bulan kan. Itu menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i harus setiap malam. Jangan sampai ibu langsung pulang dulu. Kenapa? Karena khawatir ibu begitu pulang lupa tidak membaca niat untuk melaksanakan puasa. Ya, saya titip. Jadi di masjid dulu kumpul, selesai berdoa baru mengucapkan niat puasa. Ya, niat menurut Imam Syafi'i setiap malam harus dibaca. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Dan termasuk besok, nanti sore, mudah-mudahan ibu juga sama bisa bareng melaksanakan buka di rumahnya masing-masing. Namun sebelum buka harus membaca doa. Kira-kira apa doanya? Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang jadi pertanyaan, doa dulu apa buka dulu? Doa dulu apa buka dulu? Ayo bapak-bapak, doa dulu apa buka dulu? Doa dulu apa buka anak-anak? Buka dulu air minum baru Kenapa? Karena lafadznya begini, Allahumma laka sumtu, ya Allah, laka hanya kepada engkau lah. Sumtu dari kalimat soma ya sumu, sumtu fi'il madi, aku telah berpuasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan hanya kepada engkau lah amantu, aku telah beriman. Wa ala rizkika, dan ini adalah rezeki darimu. Aftartu, aku telah buka. Lah ini kalau doa dulu bukanya belum, sedangkan artinya aku telah maka buka dulu baru artinya buka dulu, ngambil ya minimal batalin dulu minum air. Setelah minum air baru berbuka. Setelah minum air baru berdoa. Ya, habis berdoa silahkan disunnahkan ibu ketika datang bulan puasa ini, bulan Ramadan, bukanya itu disunnahkan yang manis. Ya minimal kurma makan 1, minimal kurma 3, atau minimal lagi sunnahnya makan yang manis-manis, kolak. Nah makanya saya juga bingung ini di sini Pak Haji, Pak Eko, di Bogor ini ya kayaknya udah membudaya kemana-mana.
dari mana sejarahnya? Awalnya rata-rata buka puasa itu dengan gorengan dan nasi bungkus. Iya, sejarahnya saya juga nggak tahu. Sedangkan anjuran baginda Nabi, sunnahnya itu adalah yang manis, tapi ramenya rata-rata jadi favorit lagi. Iya, di mana sejarahnya saya juga nggak tahu nih. Kalau sejarah Rasul itu justru yang manis-manis, dia makan satu butir kurma. Itu adalah sunnahnya ketika berbuka. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan kajian pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibu semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dan anak-anak kita mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau juga akan menjadikan penerus bagi kita semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila memang yang benarnya adalah mungkin kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada yang salah, itulah kekeliruan dari lisan kami yang bodoh. Sekian, namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.